Ohayo minasan, konnichiwa, konbanwa. Selamat datang di Fajikung Channel. Sebelum masuk ke video, subscribe, like, and share. Karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak bacot, hora, guzo! Oke minasan, sekarang saya lagi bersama Andre Kung. Hai, Silakan perkenalkan pada teman-teman. Soalnya teman-teman belum pada tahu ini Andre. ja. Ah, Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa minasan. Nama saya Andre Haropadilla. Saya berumur 18 tahun. Hobinya apa Andre? Saya hobinya main bola. Andre, sekarang kan lagi belajar bahasa Jepang. Nah, pemicu untuk belajar bahasa Jepang apa? Pertama keluarga yang mendukung saya buat pergi ke Jepang. Terus juga kan merubah perekonomian. Terus ketiga suka Jepang kayak gitu. Yang paling mengesankan tentang Jepang apa Andre? Jepang itu disiplin. Pertama disiplin, kedua Jepang itu tempatnya indah menurut saya. Ya meskipun di Indonesia juga banyak yang indah gitu. Cuman entah mengapa saya juga tertarik ke Jepang kayak gitu. Nah, setelah mengetahui tadi yang disampaikan Andre, nah sekarang kita akan bertanya apa yang sulit dari bahasa Jepang. Coba kasih tahu teman-teman. Kalau menurut saya, bahasa Jepang itu sulitnya di kanji. Di kanji itu soalnya kita harus menghafal banyak kanji. Kanji itu kan ada banyak tuh. Ada ribuan. Nah, kita tuh harus hafal satu-satu gitu. Makanya wah, susah banget kalau hafalin mana hurufnya kan bentuknya aneh-aneh gitu. Kalau misalkan dari hiragana, katakana, kanji, mana yang lebih sulit? Kanji. Kanji. Andre Kung, sekarang belajar bahasa Jepang udah apa berapa? Sekarang saya baru beres bab 50 gitu. Kebetulan kemarin tuh saya ikut ujian JFT udah 2 kali tuh. Saya terus gagal. Tak kenapa gitu. Kayaknya itu susah di kanjinya juga sih. Kanji. Kalau dokai gimana? Kalau yang saya dengar kan dokai itu sulit dari segi memahami grammarnya, kemudian kanji, apalagi kanji. Iya. Kemudian kosakatanya. Kalau menurut saya sih ya tetap di dokai pun kan ada kanji tuh. Yang susahnya tuh kanji. Kan kalau dokai itu kan soal cerita gitu, soal cerita. Nah, yang ceritanya itu tuh yang banyak kanjinya yang susah dibacanya. Makanya tuh kayak gak ngerti. Nah, teman-teman, kalau misalkan mau lulus JFT, yang paling sulit itu katanya kanji, kata Andre Ya, Kung. kanji. Nah, kalau mengenai hearing gimana? Hearing eh gak terlalu sih kalau menurut saya. Masih bisa mengerti. Kalau misalkan latihan hearing itu metode Andre gimana? Kalau metodenya, metode pembelajarannya misalkan pagi Andre misalkan jam 8 nyampe jam setengah 9 ngedengerin bahasa Jepang atau apalah step Kalau by stepnya Andre gitu. kalau saya sih lebih suka ngedengerin musik, nonton anime, kadang juga ngajak teman buat ngobrol kayak gitu.
setelah Hiring, kanji, di Dokai kan banyak kanji, grammar, kosakata. Nah, dari sekian banyak itu, apakah ada yang soal-soal yang di buku Baminan no Nihongo tidak? Kalau saya kan menurut saya Atau random gitu ujian misalkan di JLP? kadang kadang ada yang saya nggak pelajari itu keluar gitu. Misalkan kanji kan saya kan baru N4 itu, baru beres bab 50 N4. Kadang kanji tuh ada yang keluar tuh N3 kalau menurut saya gitu. Tapi ya itu susahnya, itu resiko sih menurut saya. Nah, dari sini kita belajar bahwa yang sulit itu kanji. Nah, ngomong-ngomong mengenai kanji, kanji itu Andre, apakah huruf asalnya dari Jepang asli atau dari mana sih? Kalau yang saya tahu, sensei saya pernah ngomong gini. Kalau hiragana itu kan huruf asli Jepang. Terus, nah kalau kanji, kanji itu huruf Cina. Makanya tuh kalau mau belajar bahasa Jepang, terus ke huruf ke bahasa Cina gitu, itu lebih mudah. Soalnya di Jepang juga belajar kanji. Dan saya juga pernah dengar-dengar dari teman saya, juga itu dari senseinya katanya kalau orang Cina itu ngikutin ujian di Jepang, ujian JFT, bukan JFT, kayak N3, N2, N1 itu kanjinya pada jago-jago teman-teman. Jadi soalnya kan kanji itu berasalnya dari Cina. Nah, dan di Jepang itu ngadopsi lah istilahnya, ngadopsi huruf kanjinya Cina. Jadi orang Cina itu katanya bagus-bagus nilainya, nilai-nilai kanjinya kayak Dokai gitu. Andre, ngomong-ngomong udah berapa lama dari bab 1 nyampe bab 50? Mau betulin waktu berapa lama sih? Kalau saya sih jadi gini, dulu tuh pernah belajar pas masih sekolah. Pas masih sekolah tuh belajar sampai bab 11, sampai bab 11. Karena dulu tuh keganggu gitu sama ujian sama apalah. Nah, berhenti setahun. Nah, baru bulan kemarin pas bulan Juli kemarin itu saya mulai lagi. Jadi kalau dari bab 11 sampai bab 50 antara 2,5 bulan gitu. 2 bulan setengah. Nah, kalau misalkan Andre nanti di Jepang, ingin pergi kemana Andre? Kalau pertama itu yang saya penasaran di Jepang tuh pengen pergi ke Gunung Fuji satu itu, terus kedua ke Disneyland. Itu kan kalau Disneyland tuh kan kayaknya kayak di Jepang tuh banyak banget tuh wahananya tuh. Nah, seru lah. Gunung Fuji yang paling em, menarik menurut Andre dari Gunung Fuji apa? Apakah karena eh, mewahnya bagusnya Gunung Fuji, atau karena penasaran di Gunung Fuji ada apa, atau emang Andre dari sini suka kayak alam-alam gitu, Kalau saya sih kayak mendaki gitu? ke Gunung Fuji tuh kayak kan Jepang tuh ikoniknya tuh Gunung Fuji, yang di luar orang-orang tuh Gunung Fujinya gitu rata-rata. Nah, saya tuh penasaran di Gunung Fuji itu ada apa sih gitu. Tempatnya bagus kah atau pemandangannya kayak apa gitu. Nah, saya tuh penasaran kayak itunya. Kalau saya Andre malah pengennya itu main ski, penasaran main ski. Ski ya. Ya, soalnya di sini kan belum ada, nggak ada musim salju lah, jadi pengen nyobain ski di musim di salju lah gitu, di Nagano tepatnya. Ya, kayak gitu ya. Ya, terus saya juga pengen ke Disneyland, Bre. Disneyland. Soalnya di Disneyland itu kayak apa ya? Tempatnya itu enak lah, wahana-wahana.
menarik kalau menurut saya. Nah, Andre, setelah misalkan Andre udah di Jepang, udah ke Gunung Fuji, udah ke Disneyland. Nah, setelah itu Andre misalkan beres dari Jepang. Nah, setelah dari Jepang Andre pengen ngapain? Buka Oh, usaha kah atau misalkan eh, jadi guru bahasa Jepang atau gimana? kalau saya sih udah punya planning dari awal pulang dari Jepang, mau ikut lulus LPK. Kebetulan eh, saya belajar di LPK bapak saya sendiri gitu, hanya mau jalanin terus kayak gitu. Dan ngomong-ngomong juga, kakaknya Andre ini udah berangkat ke Jepang, guys. Ya, Udah ada di Jepang, tepatnya di Aichi. Nah, Andre ini mau nyusul ke, insya Allah, ke Jepang di Aichi juga pengennya ya kan. ya kayak gitu, pengennya sih kayak gitu biar deket gitu. Iya. Nah, kalau misalkan Andre di sana kan udah ke Jepang, tapi nggak di Aichi, apakah tetap pengen ke Jepang atau ngurungin niatnya untuk ke Jepang? Nah, saya sih eh, meskipun ya, walaupun saya nggak ditempatin di Aichiken gitu, nggak dekat sama kakak saya tetap berangkat ke Jepang karena tujuan saya tuh bukan cuma pengen dekat sama kakak gitu. Ya tujuan saya tuh cari kerja, ngumpulin modal, terus ngejar cita-cita juga ke Jepang kayak gitu, buat terus ngumpulin modal buat di Indonesia juga gitu Bang. Nah, setelah ngomong sekian banyak, nggak banyak sih, lumayan panjang, karena saya kan baru bikin channel YouTube ini dan masih harus beradaptasi lagi. Jadi mohon maaf jika ada banyak kekurangan dalam penyampaian atau apapun itu kesalahannya, mohon dimaafkan minasan. Dan pada Andre, saya berterima kasih atas waktunya, Ya. sudah meluangkan waktunya untuk memperkenalkan sedikit-sedikit tentang Jepang kepada saya dan kepada teman-teman di Fajikung Channel. Di akhir kata, saya Fajri Nurobi dan ini Saya Daniel Fadila mengucapkan pamit undur undur diri. diri. Terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan share. Terima kasih semuanya. Kalian luar biasa. Oke.